bisa kekuasaan Allah itu bisa nggak nyasar, padahal sama-sama di situ. Kan kita tahunya cuma ini doang, kita punya, betul. Yang belok itu siapa? Yang belokin kalau udara atau angin itu ke rongkongan, kemudian kalau makanan itu ke tenggorokan, itu yang belokin siapa? Kita kan cuma terima dulu, ini kuasanya Allah. Artinya memang kita lemah. Nah, kembali ke pembahasan ini hadirin, ini dengan hukum dasar tadi, hukum dasar bahwasanya cara mensucikan benda yang terkena najis itu haruslah air mendatangi najis atau mendatangi benda yang kena najis. Jangan benda yang kena najis yang mendatangi air. Harus kita siramin, jangan kita bendanya yang kita celupin. Nah, terus bagaimana kalau mulut kita, fam itu mulut. Jadi ini yang semuanya ini mulut. Mulai dari bibir sampai dalam ini namanya mulut. Fam, termasuk gigi kita fam namanya. Nah, kalau yang depan aja namanya syafatun atau syafatain, itu bibir. Ini bagaimana kalau mulut kita najis? Misalnya apa? Berdarah terus mulut kita, darah, dan tentu darah itu najis. Bagaimana cara membersihkannya? Kalau mengikuti prinsip yang tadi, itu kan harus air ya, yang sebelumnya itu harus menuangkan air. Menuangkan air berarti kita harus begini dong, gitu digerak. Enggak juga kalau yang seperti itu. Yang penting apa? Yang penting datangnya air ke tempat itu. Boleh dengan tangan, boleh dengan tangan seperti ini. Cukuplah dengan seperti itu, yaitu dengan tangan kita ambil, kemudian sampai di mulut kita. Idarah di sini diratain, umur lah, idarah dengan memutar-mutarkan air di mulut kita, maka sudah cukup menjadikan mulut yang tadinya najis, gambar darah misalnya, itu suci. Umur bahasanya di sini itu yang apa kita umur. Dan umur nggak harus air datang ke mulut yang najis itu dengan cara mulutnya di bawah, air di atas, ya boleh. Di sini ada qalilan yuhniha, meskipun kita tidak harus meninggikan, tidak harus kita angkat, nggak apa-apa. Caranya demikian. Ini sama seperti kalau kita ngorahin wadah ke ember. Kalau kita ngorahin ember, ini ember kena najis nih. Ember ini udah suci, pokoknya kena najis. Bagaimana cara ngorahinnya? Nggak perlu kita kasih air banyak-banyak sampai itu penuh embernya. Ini najis, misalnya rata nih semua permukaan ember, dasarnya, kemudian juga bagian dinding embernya itu juga kena najis. Kita penuhin ember itu biar hilang najis, tidak perlu seperti itu. Lalu bagaimana? Cukup dengan memberikan air barang sedikit aja, yang penting mengalir. Ada kata-kata mengalir di situ, ada kata-kata sobbak di situ, jadi harus kita tuangkan. Nah, setelah kita tuangkan, diputerin aja gitu, dikorahin. Karena prinsipnya itu air yang masih mutasil, air yang masih bersambung, itu air yang membersihkan najis dan dia masih jadi satu, nyambung terus, maka itu dia masih bisa mensucikan. Jadi selama air itu ada dalam ember, kita korahin ember itu, kita puterin, maka itu sudah bisa untuk membersihkan najis yang ada di ember. Kalau pakai tangan gimana? Kita puterin boleh, pakai tangan kita puterin aja gitu aja, kita korahin. Nah, itu untuk membersihkan ember. Tidak cukup, tidak harus dipenuhi ember. Cukup dengan air dituangkan, kemudian air dituangkan itu kita ratakan atau kita korahin dengan air yang sedikit tadi, tidak perlu banyak-banyak. Nah, jamaah Allah, ini membersihkan air dengan cara mengolah tadi. Prinsipnya adalah tadi mutasil. Bagaimana yang mutasil? Mutasil itu artinya sambung, artinya air yang bekas, meskipun bekas membersihkan, tapi dia masih jadi satu, masih nyambung, maka statusnya masih suci mensucikan. Nah, kalau terpisah gimana? Kalau munfasil lain lagi. Ini ada air, ini ada gelas misalnya. Saya pengen bersih gelas ini dengan air yang cuma 2 sendok. Saya kurangi begini. Ini selama air ini masih nyatu, masih ada dalam gelas, maka itu bisa mensucikan.
Cuma kalau udah begini, ada ciprat ratu ini nggak bisa buat membersihkan dia. Namanya munfasil. Selama dia masih jadi satu, dikorain aja jadi bola korain nggak seperti ini, cuma sesendok doang, asal dikorain aja. Kenapa? Karena masih jadi satu atau munfasil. Nah kalau sudah munfasil, ini air bekas ini buat dibersihin piring kecil, maka ini gasar. Kenapa? Karena ya udah munfasil, sudah berpisah. Yang diberikan oleh muslim contohnya, contoh kita membersihkan mulut tadi dengan cara kumur, itu persis dengan contoh kita membersihkan wadah, gelas yang itu bentuknya atau ember, cukup dengan dikorain aja, tidak perlu harus memenuhi, ya, tidak perlu harus memenuhi wadah itu, tidak perlu harus memenuhi mulut kita. Nah, ini cara menghilangkan najis. Sama juga air mutasil munfasil itu kayak kita misalnya kita mandi hadas, kalau tadi menghilangkan najis. Kita mandi hadas, ini air seciduk yang dari rambut, selama dia itu jatuhnya rata sini ke tatanya mutasil. Ini bisa buat basuh rambut, muka, sekaligus dada dan seterusnya, asal masih mutasil. Tapi kalau udah ini jatuh rambut, terus buat dibasuh kaki nggak bisa. Kenapa? Udah bisa. Kita kumpulin bekas rambut kita misalnya, kita kumpulin bekas rambut, terus kita pakai buat mengangkat hadas kaki nggak bisa. Kenapa? Karena sudah munfasil, sudah terpisah. Intinya itu harus intisol, harus sambung atau masih menyatu dengan asal air itu, asal air yang tadi dipakai untuk mensucikan. Far'un law asabal amru nahwu qawlin. Ini ada sebuah cabang pembahasan law asabal amru, apabila menimpa atau mengenai bumi, mengenai tanah nahwu qawlin, seperti kencing wajah pada kering dia qaul itu, fasubba, maka dituangkan ala maudhihi, atas maudhinya nahwu qawlin, atas tempatnya yang kena kencing tadi. Apa yang dituangkan? Ma'un air, fa'ulahu, maka kemudian menutupi mak air tersebut, huwa akan maudhi, akan tempatnya tahura, maka jadi sucilah maudhi tempat tersebut. Walau lam yantuh, dan meskipun tidak meresap apa maudhi, tidak meresap akan maudhi, air la yakuru, atau tidak hilang, maksudnya tidak hilang itu air, lam yantuh tidak meresap, ma'ajak air, tidak meresap air, al-air yakuru, atau hilang itu air, sawaun kanat, sama juga ada al-ardu bunyinya soldatan, tanahnya maksudnya soldatan itu keras, aurafatan atau empuk itu maksudnya tanah yang lunak, ya, tanah yang lunak. Jadi wa idza kanat, dan ketika ada al-ardu tanahnya, lam tasyarrab, itu tidak meresap dia tanah tadi, ma akan sesuatu tanah jasad yang menjadi najis, dia bihi sebab ma, najis tanah tersebut bihi sebab ma, fala budda, maka harus tidak boleh tidak dalam ini dari menghilangkan ain atau bentuk yang najis. Qabla sabbil ma'i, sebelum menuangkan air al-qalil yang sedikit, alaiha, atas atas tanah. Kama law kana, sebagaimana apabila ada tanah itu fi inain, dalam satu wadah. Walau kanat an-najasatu, sampai situ. Nah, ini sebuah cabang pembahasan. Cabang pembahasannya ini dicontohkan bagaimana kita membersihkan tanah yang kena najis. Hukum aslinya tanah itu, hadirin, tanah itu hukum aslinya suci. Maka kita sholat di atas tanah boleh. Hukum aslinya kita suci. Orang-orang dulu kan nggak ada yang pakai keramik ya, sholat aja di situ. Suci memang hukum aslinya tanah itu suci. Nah, bagaimana kalau tanah ini misalnya kena kencing, bagaimana cara membersihkannya? Cukup dengan menuangkan air ke tempatnya, tempat yang dikenai najis itu. Meskipun air itu tidak meresap, jadi asal ngembeng gitu aja, ngembeng kayak nggak apa-apa. Pokoknya kita siramin aja. Prinsipnya itu kita siramkan tanah yang kena najis itu. Meskipun airnya itu nggak meresap, artinya ngembeng di situ aja, biar aja itu udah hilang.
Dan air itu bukan air najis lagi. Air itu bukan air najis, itu air yang mustamal namanya, air yang sudah dipakai buat membersihkan najis. Itu bukan air yang najis. Kalau kita kemudian mau pakai itu untuk sholat misalnya, atau dari air itu kemudian diciptakan sarung kita, itu nggak apa-apa, karena itu air adalah air yang mustamal, air yang dipakai untuk membersihkan najis, bukan air yang kena najis, bukan air yang kena najis. Nah, ini berlaku baik tanahnya itu tanah yang keras atau tanah yang lunak, ya, kayak lumpur, ya, tanah lumpur gitu ya. Nah, ini dikena kencing, ya, kena kencing. Bagaimana caranya? Siramin aja sampai kelihatan kencingnya itu kalah atau kencingnya itu tidak lebih banyak dibanding air yang kita tuangkan. Maksudnya kalau itu demikian. Ini satu. Nah, kemudian bagaimana kalau tanahnya itu kena najis, tapi najisnya nggak resep? Kalau tadi contoh yang pertama kencing, resep gitu aja. Bagaimana cara membersihkan tanah tapi kena najis, tapi najis itu nggak resep? Bukan kencing bentuknya, apa ya bentuknya? Teletong atau teletong nih? Teletong itu tai sapi, bukan teletong. Tai sapi kan lebih gede, ya itu nggak mungkin resep. Bagaimana cara menghilangkannya? Yang seperti itu lain dengan kasus kencing tadi. Kalau kencing hewan kan bisa ngeresep tiba-tiba hilang begitu aja, atau kalau udah lama misalnya kering aja tinggal baunya. Tapi kalau teletong atau tai sapi misalnya, ini nggak bisa hilang, masih kelihatan bentuknya. Apakah boleh dengan cara yang pertama tadi, disiram begitu yang nggak boleh? Caranya bagaimana? Caranya kita hilangkan dulu air atau bentuk najis itu. Angkat dulu itu tadi. Teletong atau tai sapi itu angkat dulu, ya pakai skop atau pakai apa ya, pakai dalam yang kita hilangkan. Udah hilang airnya, tinggal bekasnya aja. Nah, yang ada di tanah itu tinggal nodanya aja, misalnya udah mulai hilang. Baru setelah itu kita siramkan air di situ. Kalau sudah tinggal bekasnya aja, namanya atar, tinggal warna, bau masih ada, bentuk ada tapi tidak bentuknya seperti awal, cukup disiramkan begitu aja. Disiramkan dengan catatan sudah hilang kayak kemarin, sudah hilang warna, bau dan rasanya. Kalau antara warna dengan bau atau bau warnanya nggak hilang-hilang, nggak apa-apa, nanti udah ada baunya. Atau baunya nggak hilang-hilang, baunya nggak hilang-hilang, nggak apa-apa, nanti nggak ada warnanya. Yang tidak boleh itu kalau warnanya masih ada, nodanya masih ada, dan baunya masih ada. Kalau nodanya masih ada, baunya masih ada, itu harus disiram ulang. Kalau perlu pakai sikat. Jadi nggak boleh kumpul dua ini, sifat yang dua ini harus hilang. Kalau cuma salah satu boleh, yaitu bau dan warna. Bau kalau masih ada, tapi nggak ada warnanya, nggak apa-apa. Sebaliknya juga, warna kalau masih ada, yang penting udah ada baunya, nggak apa-apa. Tapi kalau udah kumpul berdua, warnanya masih ada, baunya juga masih ada, nah pasti belum bersih, belum suci. Ulang lagi atau tambahin lagi siraman airnya. Ini cara kita membersihkan tanah yang kena najis. Nah, kemudian kama kana binain walau kana an-najasatu, walau kana, dan jika ada an-najasatu najisnya jahidatan, itu keras, najisnya keras. Kemudian fatabat tatat, maka kemudian rusak dia najasa, matalatut, dan bercampur najasa tadi biturabi dengan debu. Bagaimana? Lam yanfur, maka tidak bisa suci. Apa? Lam yanfur, maka tidak bisa suci apa? Maudhi atau tempat yang kena tadi. Kalau mukhtaliti, seperti yang tercampur binahwi sodihin, dengan semisal nanah bifadhatil ma'i, dengan menuangkan air alaihi atas nahwi sodih. Balla buddha, tetapi harus min izalati jami' turabi, dari menghilangkan seluruh debu al-mukhtaliti yang tercampur biha dengan najasa. Wa afta, dan memberikan fatwa ba'dhum, sebagian fuqaha, sebagian ulama, fi mushafin tanah jasa, ada sampai situ dulu.
Bagaimana kalau najisnya najis yang bentuknya keras? Kalau tadi kan contoh pertama dalam parpol ini, dalam cabang pembahasan pertama tadi kencing, yang kedua tadi letok atau tai binatang ternak. Nah, bagaimana kalau bentuknya ini bukan seperti yang kedua, bentuknya sesuatu yang sifatnya itu keras, jadi nggak lunak, nggak cair juga, tapi bentuknya keras, tapi itu hancur, keras tapi hancur. Bentuknya keras tapi hancur. Bagaimana itu? Udah gitu dia udah gabung dengan tanah itu, udah istilah di sini sudah tercampur dengan tanah yang ada di situ. Bagaimana? Maka tidak boleh atau tidak cukup hanya dengan menyiramkan air. Contoh adalah tanah. Ini memang bayangannya rumah zaman dulu nih. Ya kalau kita tanah paling ini ya, ada di pelataran. Ini di luar rumah gitu. Apa udah nggak ada yang jalan lagi? Habis semuanya. Ini bayangannya rumah zaman dulu. Itu kalau masih tanah perlu dibersihkan, tapi yang membuat tanah itu najis bukan bentuk kencing atau bukan bentuk seperti yang kedua yaitu tai, tapi bentuknya itu adalah sesuatu yang keras. Taruhlah dia kering, sudah kering. Letok tadi tapi udah kering, tai sapi cuma yang udah kering. Kalau udah kering bagaimana? Begitu kita angkat, ini hancur semuanya, campur sama tanah itu. Gimana caranya? Kalau udah begini nggak boleh kita siram itu aja, nggak boleh juga hanya mengangkat ini. Kita angkat yang kering tadi, kita angkat, nggak boleh. Itu harus dibuang sama tanah yang paling atas permukaan. Jadi tanah yang paling permukaan itu harus ikut dibuang juga. Nggak usah disiram air. Kenapa? Karena bentuknya udah bentuknya kering. Saya ulang lagi, tadi bentuk najisnya keras, kemudian hancur dan akhirnya tercampur dengan tanah. Bagaimana caranya? Itu tidak perlu pakai air, ambil aja itu najisnya, dan juga hilangkan atau buang juga tanah permukaan yang memang diyakini itu campur sama dia, diyakini campur sama najis tadi, ya, matai tadi. Itu ada 3 macam kasus. Wa'afta dan memberikan fatwa ba'duhum sebagian fuqaha, sebagian ulama fi mushafin tanah jasa, dalam satu mushaf Al-Quran ya. Mushaf itu Al-Quran yang kita baca itu, tanah jasa yang terkena najis dia mushaf. Fatwanya bagaimana? Bighairi ma'fuwin, dengan yang tidak diampuni. Bighairi ma'fuwin anhu, dengan najis yang tidak diampuni. Apa fatwanya? Biwujubi ghuslihi, dengan wajib membasuh mushaf. Wa in ada, dan meskipun mendatangkan apa ghusl, membasuh tadi mendatangkan ila talafi, pada rusaknya mushaf. Wa in kana, dan meskipun ada apa mushaf liyatimin, itu milik anak yatim. Qala, berkata Syekhuna guru kami, wa yatayan, dan jadi nyata farduhu, wajibnya ghusl, wajibnya membasuh mushaf, fima, dalam perkara atau dalam keadaan idza masat, ketika mengenai ya, masa yang itu nempel an najasatu najis. Apa najis syai'an, akan sesuatu minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, bi khilafima, bukan barang idza kana, yang ketika ada apa najasa tadi binafil jildi, ada di sekitar misal kulitnya, awal hawashi atau pikirannya. Kalau tadi membersihkan tanah, karena satu tanah aslinya itu suci. Nilai nama tanah Arab, tanah suci bukan ya. Ini tanah suci yang hukumnya itu dengan hukum najis sama dengan najis, tidak suci, bukan hukum haram atau halal, bukan hukum najis atau tidak najis. Kemudian sekarang mushaf, bagaimana dengan mushaf Al-Quran? Mushaf Al-Quran kalau kena najis bagaimana? Wajib dibasuh. Ghusl isinya gitu, berarti harus pakai air. Mushaf yang kena najis dan najisnya itu tidak diampuni, kalau masih diampuni nggak apa-apa, pakai apa, tai cicak, mampu, itu nggak perlu disiram. Ada Quran ini
kemudian dia kena najis. Nah, najis dalamnya cukup najis apa tai cicak misalnya, cukup kita pakai ini aja, pakai tisu kering misalnya, dari itu aja. Terus ditambahin lagi, mungkin kalau mau pakai tisu basah asal jangan rusak aja. Kenapa? Najis mampu, najis yang diampuni. Kalau najisnya yang goir mampu, najis yang sudah terbilang banyak dan tidak bisa ditolerir, sesuatu yang terbilang banyak nggak bisa diampuni lagi, itu yang kira-kira hasil atau terjadi karena keteledoran. Kalau tadi kan bukan karena kita teledor, dikarenakan keteledoran. Itu Quran atau mushaf, kok bisa-bisanya Quran atau mushaf itu kena darah haid? Maaf, kena darah haid, kan teledor itu gak mampu, itu tidak diampuni. Kenapa? Karena kasusnya jarang terjadi. Kalau Quran kena tajid mungkin sering terjadi dan tidak sulit menghindarinya, itu mampu diampuni. Nah, kalau yang tidak diampuni bagaimana? Wajib dicuci. Gosol di sini artinya dialirkan air. Meskipun itu membuat mushaf atau Quran itu rusak, dan meskipun Quran itu punya anak yatim, punya anak yatim, kalau rusak gimana? Meskipun punya anak yatim, karena wajib mensucikan atau membersihkan mushaf itu dari najis yang bermakfu, najis yang tidak diampuni. Quran dia nggak diampuni itu karena ada Quran lah, Quran bisa kena ini, bisa kena darah tadi, ada Quran itu bisa kena kotoran ini, bisa kena kotoran anaknya gitu. Kan teledor orang Quran ada di pampers gitu misalnya, itu biar mampu, maka wajib dicuci itu meskipun bisa merusak Quran tersebut. Nah, demikian juga semua yang mengenai Al-Quran, artinya yang kena ya najis yang nempel di Al-Quran itu memang harus dibasuh. Dia tanya perlu ya selama dia itu di bagian dalam mushaf. Jadi kalau bagian dalam mushaf itu ya lembaran-lembarannya, lembaran-lembaran yang kita buka gini, itu bagian dalam mushaf itu kalau kena wajib dibasuh, wajib digosok. Kalau najis yang memang tidak diampuni, wajib disiramkan. Habis disiram dibuang lagi nama kita. Kalau bagian dalam, tapi kalau bagian jildun itu kulit, bagian kulit itu bagian mana ini? Bagian sininya, luarnya, bagian kulitnya, atau bagian hawashi, pinggiran-pinggirannya, maka nggak wajib. Pinggiran-pinggirannya nggak wajib untuk dibasuh. Hilangkan wajib hilangkan, tapi nggak wajib dibasuh. Kata-kata basuh di sini hadirin adalah adanya air yang disiramin ke situ. Kalau kulitnya atau pinggiran-pinggiran aja cukuplah, tidak harus dibasuh. Misalnya pakai tisu basah boleh, atau pakai kain apa kanebo itu boleh. Nah, sedikit lagi. Gusalatul mutanajjisi. Kalau ghuslun itu membasuh, menyiram. Kalau gusalah itu bekas air, bekas siraman, air bekas kita pakai buat membersihkan najis. Gusalatul mutanajjisi, air siraman benda yang terkena najis, walau ma'fuwan anhu, meskipun ada air tersebut ma'fuwan anhu diampuni kadang qalilin. Meskipun ada mutanajjis itu ma'fuwan anhu yang diampuni kadang qalilin, seperti dalam sedikit ini fasolat. Jika air itu terpisah, gusalah tadi terpisah, waqad zalat dan sudah hilang apa al-ainu bentuknya, wasifat Tuhan dan sifatnya ain, walam tatagoyyar dan tidak berubah apa gusalah tadi, walam yazid dan tidak tambah. Apa yang ditambah? Apa waznuha, beratnya gusalah, ba'da tibarima, setelah menghitung sesuatu, yang meresapku akan yang meresapku akan sesuatu, atau apa baju minal ma'i dari air, wal ma'u dan halnya air tersebut minal wasakhi dari sesuatu yang kotor, waqat tahuru dan sungguh telah bersih apa mahalun tempatnya, atau apa mahalun tempatnya, tahiratan halnya suci. Qala berkata, tahiratan itu suci. Ini
syekhuna, berkata guru kami, wa yadaru al-ittiba' bihima bidhani. Itu bilazmi wa yadaru, dan jelaslah al-ittiba'u, jadi jelas al-ittiba'u mengambil cukup bihima dalam keduanya bidhani dengan don, bidhani dengan dugaan. Air bekas kita membersihkan benda yang kena najis, ya, itu hukumnya suci. Tohiratun, itu hukumnya suci. Air yang bekas kita membersihkan najis itu hukumnya suci. Ini sejadah disediakan najisnya. Yang penting cara-caranya kayak kemarin, hilangkan dulu bentuknya. Ini air sejadah ini kita siramin sampai kita siramin. Kita jika cipratan air ini suci, nggak apa-apa. Suci karena itu adalah dosa, itu bukan benda najisnya, bukan. Itu adalah air yang untuk membersihkan najis. Dengan catatan tadi ada beberapa catatan, dia tetap suci kalau sifat air itu tidak berubah dan banyaknya air itu tidak tambah. Kalau sifat airnya itu berubah, kita gosok-gosok, jiprat kita lahnya air tadi diciduk bening, yang jiprat kita kuning. Nah kalau udah berubah itu udah nggak suci, berarti itu air najis. Jadi syaratnya tidak berubah dan syaratnya tidak tambah. Kalau nambah volume airnya ini sulit sih memang untuk mengukur apakah tambah mulai sulit. Tapi logikanya ini, tiba-tiba begini. Kalau kita bayangkan ini kayaknya air ini makin banyak volumenya, beratnya karena ada campur sama najisnya. Kalau seperti itu maka air itu tidak suci lagi. Yang suci itu kalau yang biasa-biasanya dia tidak tambah, begitu juga sifat airnya tidak berubah, maka itu tohiratun, itu suci. Dan itu pun tadi bidon saja, nggak perlu kita teliti. Ini volume air tadi ciduk, ini ada kira-kira 800 ml nih. Nah, gua cuci, gua timbang lagi harus berapa, nggak perlu begitu. Karena don, kebanyakan pilih itu memang pakai don, pakai dugaan. Kira-kira kita, ini emang nggak nambah, dan ini bentuknya nggak berubah, nggak perlu kita nggak perlu kita cium gitu ya. Ini masih nggak perlu. Don kita aja, don kayaknya ini adalah usaha yang memang memenuhi syarat masih suci lagi. Wallahu a'lam.